Selamat datang di Silat Kilat, belajar film action secepat kilat. Wah! Lihat-lihat dong kalau jalan. Jalan luas, gua lagi main Pokemon nih. Ibu. Waduh, nggak apa-apa, Dek. Dek. Oke, nama gue Fafisa Yusuf. Di episode kali ini, gue bakal ngebahas tentang bagaimana caranya mukul yang baik dan benar dan safety untuk di film action. Ada beberapa cara untuk melancarkan pukulan-pukulan yang bagus untuk film action. Gue lebih memilih boxing, jab, ada straight, ada hook, ada uppercut. Nah, semua ini basic yang pas banget untuk teman-teman yang baru mau mulai bikin film action. Kalau misalkan dalam fight asli, fighter melakukan serangan yang cepat dan bisa-bisa nggak kelihatan. Kalau misalkan di film, itu nggak kelihatan bagus. Sebuah pukulan itu harus kelihatan. Ya, memang kalau misalkan dalam fight beneran, itu nggak bakal efektif. Di film, kita mencari keindahan. Semua performer stage combat itu tahu akan satu hal yang penting, yaitu aksi dan reaksi. Aksi yaitu gerakan awalnya, serangannya, dan reaksi itu reaksi dari impact serangan tersebut. Harus ada kerjasama di antara fighter 1 dan fighter 2. Jadi nggak cuma aktor utama yang belajar ekspresi dan acting, tapi fighter, stuntman juga harus bisa acting. Karena kita merepresentasikan rasa sakit dari impact sebuah serangan. Selanjutnya adalah safety. Gue biasa jarak tembak gue sejauh satu kepalan dari target. Kayak misalnya shot over the shoulder shot, kalau misalnya gue pukul dari sini dan dia reaksi, itu bakal menimbulkan ilusi kena impact dari pukulan itu dan rasa sakit dari fighter tersebut. Dan kadang ada fighter yang hampir kena sedikit, dan itu pun fighter yang udah handle banget, ya advance banget. Tapi untuk kita yang masih awal banget, cari gerakan yang bagus di kamera. Misalnya kalau misalnya dari samping, nggak mungkin gue misalkan nyerang temen gue hook dari samping, tapi jaraknya segini, pasti nggak kena. Which is, itu bakal jadi gagal banget. Gue biasa milih pukulan straight, lurus, dan biasanya gue lewatin ke samping. Setelah pukulan itu lewat dari samping, gue reaksi. Dan itu bakal menimbulkan lagi ilusi pukulan itu kena dan fighter itu sakit karena pukulan itu. Kalau gue biasanya kenain badan, ya bedanya serangan yang diisi sama yang serangan yang dikosongin. Ini diisi. Kalau kena pukulan, itu sakit banget. Kalau misalnya ini kosong, kalau dikenain, nggak sakit sama sekali. Nah, biasanya gue ngenain badan temen gue atau praktisi yang lain, itu gue kosongin. Sebenarnya sih kalau misalnya dari jauh, gue genggam. Tapi pada saat kita melakukan koreografi, biasanya gue kosongin tangan. Gestur gue harus seperti fighter. Nah, itu yang harus diperhatikan sama teman-teman. Oke, itu tadi tips-tips, arahan-arahan dari gua dan dari Silat Kilat. Dan semoga teman-teman bisa belajar banyak, walaupun gue cuma menjelaskannya sedikit. Tapi kalau misalnya teman-teman mau latihan yang lebih advance dan lebih lanjut, teman-teman bisa ikut komunitas Ultimate Stunt Fighters dan bisa diklik link di bawah ini, klik, diklik. Nah, dan jangan lupa subscribe
channelnya Layarya TV dan The Roadkill Pictures. Silat kilat, belajar bikin film action secepat kilat. Wah!